Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Felon. Film ini menceritakan kisah seorang pria baik-baik yang terjebak dalam lingkungan gangster penjara. Film ini dirilis pada tahun 2008. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang pria bernama Wade yang bersiap untuk bekerja. Dia bekerja di bidang konstruksi bangunan. Dia memiliki seorang anak bernama Mikey dan seorang tunangan bernama Laura. Mereka memutuskan untuk menikah dalam waktu dekat dan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Pada suatu malam, kebahagiaan mereka sirna. Wade tidak sengaja membunuh seorang perampok yang menyusup ke rumah mereka di malam hari. Meskipun menurut Wade itu merupakan bentuk pembelaan diri, namun pihak kepolisian menganggap sebagai pembunuhan tidak sengaja. If he was still in the house when it happened, or if he was at least armed, we could make a case for self-defense. He was no longer a threat when he left the house. I'm sorry, we're gonna have to place you under arrest for murder. Saat di penjara, Wade mendapatkan sambutan dari seorang tahanan senior. Dia memukul Wade sampai babak belur. Kini kehidupan Wade berubah total. Dari lingkungan yang nyaman berpindah ke tempat alam liar. Namun tunangannya Laura tetap membesuknya. Karena mereka dari keluarga yang sederhana, mereka tidak bisa menyewa pengacara handal. Pihak pengadilan memberikan seorang pengacara umum bernama Mira. Adegan berpindah di penjara negara bagian San Quentin. Di situ ada seorang kriminal kelas kakap bernama John Smith yang sedang membuat kerusuhan. Berkat bantuan temannya yang bernama Gordon, John dipindahkan ke penjara lain. Wade kembali didatangi oleh pengacaranya untuk memberikan tawaran. Pertama, Wade mengakui perbuatannya membunuh secara tidak sengaja. Jadi hukumannya hanya 3 tahun. Apabila dia berkelakuan baik, maka hukumannya akan dikurangi 6 bulan. Pilihan lainnya adalah bertahan tidak bersalah. Ini akan memakan waktu hampir setahun persidangan. Apabila juri menganggap Wade bersalah, dia akan dihukum selama 15 tahun penjara atas pembunuhan tingkat 2. Dengan segala pertimbangan, Wade pun sepakat 3 tahun penjara. Wade kemudian dibawa ke lapas. Dalam perjalanan, Wade berkenalan dengan seorang pria bernama Jack. Di situ Wade mendapat masalah. Seorang napi bernama Danny membunuh napi lainnya, lalu memberikan senjatanya kepada Jack. Kemudian Jack memberikan senjata itu kepada Wade saat sampai di depan lapas. Para sipir mengurung Wade dalam ruangan khusus. Wade diinterogasi untuk memberikan kesaksian siapa pelaku sebenarnya. Para sipir sendiri meyakini kalau Danny adalah pelakunya. Mereka membutuhkan kesaksian Wade untuk bisa menjadikan Danny sebagai tersangka. Namun Wade tetap mengaku kalau dia tidak mengetahuinya. Dia mengatakan kalau senjata itu tiba-tiba sudah berada di bawah kursinya. Karena tidak mau mengaku, kepala sipir yang bernama Jackson mengirim Wade ke SHU atau Security House Unit. SHU merupakan penjara dengan pengamanan super ketat. Tempat itu khusus untuk pelaku kriminal kelas berat. Wade kini menjadi bagian dari itu. Kemudian ada seorang sipir baru bernama Collins. Dia merupakan mantan anggota pasukan khusus Rangers. Dia pernah bertugas di Irak. Saat itu atasan Jackson mengatakan kalau John Smith akan dipindahkan ke penjara mereka dan John akan berada di SHU. Jackson sedikit keberatan, tapi dia tidak bisa melawan perintah atasannya. Ternyata SHU bukan sekedar kurungan biasa. Di situ ada sebuah ruangan yang disebut halaman dan merupakan tempat bertarung para napi. Ini merupakan kegiatan rutin yang dirancang oleh Jackson. Pertarungan di halaman merupakan ajang judi di kalangan para polisi. Di suatu hari, Wade memasuki halaman untuk pertama kalinya. Wade kaget melihat aktivitas bertarung antara napi yang bernama Goso dan Willy. Usai diputuskan siapa yang menang, para sipir menembak petarung tersebut dengan peluru karet. Namun Willy merasa belum waktunya pertarungan itu dihentikan. Dia lantas menghina Jackson dan memaki-makinya. Ini membuat Jackson emosi. Dia membawa Willy ke ruangan khusus untuk dihajar.
Willy dibuat babak belur agar apa yang menimpa Willy menjadi warning bagi napi lain untuk tidak macam-macam dengan Jackson. Kini Laura mengalami masalah keuangan karena tidak ada lagi yang menghidupi dia dan anaknya. Wade menyarankan Laura untuk memakai uang tabungan mereka di bank. Ternyata John dipindahkan dan ditempatkan di sel yang sama dengan Wade. John adalah seorang penjahat sadis yang membunuh lebih dari 15 orang untuk balas dendam atas kematian istri dan anaknya. Sebagai anak baru, kehadiran John membuat Wade waspada. Apalagi saat dia mengetahui teman sekamarnya itu adalah pembantai sadis. John bahkan mengenal pemimpin geng selatan yang ada di halaman. Halaman itu terbagi dalam geng utara dan selatan. Ini menunjukkan ras mereka, yaitu kulit putih dan kulit hitam. Di halaman, Wade dihampiri Jack yang bersama seorang napi lainnya bernama Katwe. Jack mengajak Wade untuk membentuk suatu kelompok. Di dalam sel, Wade mendapatkan nasihat dari John. Untuk bertahan hidup di penjara, Wade harus bergabung dengan salah satu geng, yaitu kulit putih. John juga mengatakan, mereka berdua harus saling menjauh saat berada di halaman. Esoknya, Wade mendapat lawan pertamanya di halaman. Wade berhasil mengalahkan lawannya. Seperti biasa, setelah mendapatkan pemenangnya, sipir akan menembak mereka dengan peluru karet. Namun hari itu Jackson menembak lawan Wade dengan menggunakan peluru asli. Collins merasa bahwa para tahanan diperlakukan tidak manusiawi oleh Jackson. Namun dia tidak berdaya melawan Jackson karena dia bosnya. Wade memotong rambutnya untuk menyesuaikan dengan geng selatan. Tampilan barunya itu tidak disukai oleh Laura. Wade hanya mengatakan kalau dia harus menyesuaikan diri agar bisa bertahan hidup di penjara. Pertarungan di halaman yang sebenarnya ilegal itu mulai mendapatkan peringatan dari atasan Jackson. Dia mengatakan kalau hal itu bisa menghancurkan pekerjaan mereka jika pihak Komnas HAM mengetahuinya. Wade mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dia mulai menjadi salah satu petarung andalan geng selatan. Suatu hari dia terlibat cekcok dengan Jack yang terus meminta dia bertarung. Tapi Wade meminta Jack yang maju karena dia belum pernah melihat Jack bertarung. Jack jadi emosi dan mereka pun mengeroyok Wade. Beruntung Wade bisa selamat karena John memutuskan untuk menolongnya. Di dalam sel, Wade mendapatkan peringatan dari John kalau sekarang semua orang di halaman akan memperhatikan mereka. Ini karena mereka sudah saling bantu. Tapi saat di halaman, Wade mendapatkan respek dari Danny. Dia melihat kalau Wade lebih berani dari Jack. Danny menyuruh anak buahnya menghajar Jack. Dia tahu saat di bus, Jack memberikan pisau itu kepada Wade yang sebenarnya Danny berikannya kepada Jack. Jack mengalami luka parah. Sementara itu, Robert mulai mengkhawatirkan pertarungan di halaman. Dia meminta kepada Jackson agar menghentikan sementara waktu pertarungan. Ini karena Dewan Pengawas memasang kamera yang bisa dicek sewaktu-waktu. Namun Jackson dengan arogannya mengatakan kalau semua yang terjadi di halaman bisa dikendalikan. Jackson mengingatkan Robert kalau penghasilan dari halaman jauh lebih tinggi dari gaji mereka. Suatu malam, Wade mendapatkan mimpi buruk tentang kejadian di malam perampokan itu. Dia mengatakan kepada John, mungkin seharusnya dia menunggu di dalam rumah dan menghubungi polisi. Namun John menegaskan kalau apa yang dilakukan oleh Wade sudah tepat. Keselamatan keluarganya adalah yang paling utama. John kemudian menceritakan kalau dia membunuh belasan nyawa untuk balas dendam kepada pembunuh anak dan istrinya. Dia tidak langsung menghabisi pelakunya dan lebih dulu membunuh anggota keluarga mereka satu persatu. John ingin para pelaku tersebut merasakan sakitnya kehilangan seperti yang dirasakan olehnya. Sementara itu, Laura akhirnya mengambil keputusan menjual rumah mereka. Ini untuk menutupi kebutuhan keuangan Laura membiayai anaknya. Dia menemui Wade dan memberitahukannya. Laura ternyata menjual rumahnya di bawah harga pasar. Wade memarahi Laura karena mereka malah kehilangan banyak uang saat mereka dalam kesulitan. Laura akhirnya menjadi emosi karena kekacauan hidup yang harus dia tanggung sendirian. Mereka kemudian bertengkar dan Laura pun pergi dari sana.
Dalam suasana hatinya yang galau, Wade menolak saat seorang pria Asia mengajak dia bertarung. Hal itu justru membuat Jackson marah karena Wade menghindar dari pertarungan. Ia ditembak dengan peluru karet hingga akhirnya pingsan. Sementara itu, Jackson yang merasa sakit hati atas perlakuan Danny membuat pengakuan kepada Jackson. Dia mengatakan pelaku penyerangan di mobil adalah Danny dan Wade kaki tangannya. Jackson kemudian mendatangi Wade di ruang perawatan. Dia meminta Wade mengakui Danny sebagai pelakunya. Jackson menjadikan Wade sebagai tumbal dalam kasus itu. Jackson sangat ingin membuat Danny menderita karena dia punya dendam pribadi. Ternyata 5 tahun lalu Jackson pernah kalah taruhan besar karena Danny. Jackson ingin membalaskannya di dalam penjara. Akhirnya tujuan Jackson tercapai karena Danny dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sementara Wade sendiri dianggap bersalah karena menyembunyikan kejahatan Danny. Dia mendapatkan penambahan hukuman selama 3 tahun. Situasi itu membuat ibunya Laura meminta anaknya meninggalkan Wade karena Wade sekarang hanya pria yang tidak punya masa depan. Laura pun menerima permintaan ibunya untuk memulai hidup yang baru. Laura kemudian mengirim surat kepada Wade kalau mereka tidak bisa melanjutkan hubungan. Ini membuat Wade hancur berkeping-keping. Emosi Wade menjadi tidak stabil dan dia meluapkan amarahnya saat bertarung di halaman. Namun Laura akhirnya berubah pikiran karena melihat Mikey. Mikey sangat menyayangi ayahnya dan Laura juga tidak bisa membiarkan Mikey tumbuh tanpa sosok sang ayah. Akhirnya dia kembali mendatangi Wade. Laura bertanya apakah Wade ingin dia menunggunya. Wade menjawab kalau dia bertahan hidup di penjara hanya untuk kembali kepada mereka berdua. Mereka akhirnya berbaikan. John simpati terhadap Wade. John ingin membantunya mendapatkan keadilan setelah dijebak oleh Jackson sebelumnya. Dia menyarankan Wade untuk membuka kedok Jackson yang mengadakan pertarungan ilegal di dalam penjara dengan bantuan orang lain, yaitu sipir Collins dan Laura. Collins selama ini memang tidak pernah menyukai aktivitas di halaman tersebut. Dia hanya tidak bisa melawan Jackson untuk menghentikan pertarungan itu. Sementara itu Laura pergi mendatangi Gordon, yaitu teman John. Gordon merupakan seorang pensiunan tentara dan dia dulu berpangkat kapten. Ternyata Gordon memiliki koneksi untuk menghubungi orang-orang yang memiliki kewenangan. Di penjara Wade meminta pada Jackson untuk mengatur pertarungan. Dia ingin bertarung dengan pria yang menghajarnya waktu pertama masuk penjara. Jadi pertarungan ini adalah pertarungan balas dendam. Jackson meminta Wade kalau salah satu dari mereka harus mati. Wade menerimanya dan bersiap melakukan pertarungan. Di tempat lain, Laura dan Gordon menuju penjara bersama seorang pria. Pertarungan balas dendam Wade pun akhirnya dimulai. Wade dibuat kewalahan melawan pria itu karena badan orang itu sangat besar. John yang takut Wade kalah mengeluarkan pisau kecil dari kacamatanya yang selalu dia pakai. Tapi Wade akhirnya berhasil mengalahkan pria tersebut hingga si lawan pingsan. Wade tidak mau membunuh sang lawan. Dia membuat Jackson marah karena Wade tidak mematuhi perintahnya. Jackson mengancam akan menembak Wade dengan peluru asli. Tapi tiba-tiba John berdiri di depan Wade untuk melindunginya. Napi lain juga mengikutinya. Hal ini membuat Jackson naik pitam dan mematikan kamera pengawas di halaman. Dia meminta Wade dan John untuk tetap tinggal, sementara napi lainnya kembali ke sel. Jackson berniat menghabisi Wade dan John dengan sebilah pisau. Robert mencoba menghentikan Jackson. Namun Jackson tidak menghiraukan permintaan Robert. Robert lantas pergi karena dia tidak mau terlibat. Jackson mendekati Wade dan bersiap menghabisinya. Saat itu John menggunakan pisau kecilnya untuk membunuh Jackson. Namun anak buah Jackson yang berada di ruangan kontrol menembak John secara membabi buta. John pun akhirnya tewas. Tak lama kemudian Laura, Gordon, dan pria tadi tiba di situ. Ternyata pria itu adalah agen FBI bernama Skelton. Mereka memeriksa rekaman di halaman Shu. Akhirnya terbongkar semua aktivitas ilegal di Shu. Wade menjadi saksi federal dan akan dipindahkan ke sel perlindungan sampai dia bebas.
Hukuman Wade akhirnya dikembalikan menjadi 3 tahun dan dia akan bebas sesuai dengan jadwal sebelumnya. Scene berpindah di hari kebebasan Wade. Akhirnya dia bisa berkumpul dengan keluarganya. Mereka kembali menyusun jadwal pernikahan yang sempat tertunda. Film pun tamat. Oke, dari film ini kita bisa mendapat pelajaran. Keluarga harus kita lindungi apapun resikonya. Kita harus jeli memilih teman. Dan terakhir, keep rock and roll. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.